Mantan Jampitsus Febri Ardiansah melawan dengan mengajukan dua gugatan pra-peradilan sekaligus. Pemirsa, langsung saja kita membedahnya bersama dengan mantan penyidik KPK. Sudah ada Bang Yudi Purnomo yang akan membaca peta pertarungan hukum ini. Bang Yudi, melihat langkah Febri Ardiansah ini dengan mengajukan dua sekaligus gugatan pra-peradilan, apakah menurut Anda dasar pengajuannya ini cukup kuat? Ya, saya pikir silakan saja ya yang bersangkutan untuk mengajukan pra-peradilan. Sebagaimana kita tahu bahwa pra-peradilan ini kan hanya menguji formil saja. Dan dalam KUHP yang baru kita tahu bahwa pra-peradilan itu putusannya itu kan hanya nanti akan ada tindakan korektif dari penyidik. Jadi bagi saya ya tentu penyidik ya kejaksaan itu tetap fokus saja untuk kemudian menuntaskan kasus ini sehingga nanti P21. Oleh karena itulah ya maka bagi saya ke depannya ya penyidik memang benar-benar harus ya membuat materi ini terkait dengan kasus korupsinya dan pencucian uangnya itu seterang mungkin. Nah, bagi saya juga pra-peradilan ini kan juga salah satu strategi ya dari tersangka dan juga pengacaranya untuk mengintip sebenarnya apa saja yang sudah dimiliki oleh kejaksaan tim 9 itu terkait dengan penetapan statusnya. Dan yang menarik juga mereka kan juga menggugat ya kan teman-teman di kepolisian di Kota Tipikor. Nah, ini semakin membuat saya yakin bahwa apa yang dilakukan pra-peradilan ini kan seperti menembak dengan peluru kosong gitu kan, sehingga mereka mengharapkan ya dua pra-peradilan ini gitu kan, apalagi dua gitu kan, ya satu bisa menang lah gitu kan. Tapi seperti tadi saya katakan bahwa ya pra-peradilan sekarang ini kan adalah sebagai tindakan korektif gitu kan. Menang pun ya nanti ya penyidik ya tinggal kemudian melakukan koreksi. Termasuk kita tahu bahwa ketika penggeledahan, penyitaan itu juga dilakukan proper ya terhadap Kota Tipikor, ini kan semakin membuktikan bahwa pihak tersangka ini yaitu pihak Febri terkait dengan kasusnya ini itu tidak paham mengenai materi apa yang sebenarnya ditersangkakan oleh dia, yang kita tahu bahwa akhirnya mereka bermainnya formil ya, alih-alih menjawab terkait dengan material perkara ya malah bermain di formil. Begitu Mas. Baik, baik. Tadi sempat Anda singgung bahwa ini adalah strategi untuk mengintip apa saja yang telah disiapkan oleh tim penyidik. Apa sebenarnya target taktis dan juga strategis yang ingin dicapai oleh tersangka dan juga kuasa hukumnya dalam kasus ini? Apalagi saya yakin jika para penyidik ketika menetapkan tersangka sekelas mantan Jampitsus ini pasti sudah mengantisipasi dengan beragam langkah-langkah hukum seperti alat bukti yang kuat dan lain sebagainya untuk menghadapi gugatan seperti ini. Betul Mas Hamdan, dan kita tahu bahwa pra-peradilan itu kan juga sifatnya spekulatif ya, terkait dengan bagaimana bisa menang atau tidak ya. Memang dalam pra-peradilan itu terkadang penyidik yang merasa buktinya kuat tapi ternyata kalah, atau terkadang penyidik ya ada aturan-aturan ataupun prosedur-prosedur yang dianggap menjadi celah ya walaupun sedikit ya tapi ternyata tetap menang. Jadi dalam pra-peradilan ini memang tidak bisa diukur ya menang atau kalahnya. Tapi tadi saya sampaikan bahwa Mas, bahwa dalam pra-peradilan ini ya itu penyidik sebenarnya sekarang dalam kuhap yang baru tuh tenang-tenang saja karena tindakannya adalah tindakan yang korektif gitu ya. Jadi menang pun mereka tidak jadi masalah. Kemudian terkait dengan bahwa bagaimana bukti-bukti seperti benar kata Mas Handam ya, untuk sekelas Jampitsus dan juga pernah jadi sekarang masih ya walaupun dinonaktifkan ya bagian dari kejaksaan, tidak mungkin tim 9 itu mau macam-macam untuk misalnya merekayasa bukti, mengada-ngadakan bukti gitu kan, ataupun juga membuat tersangka tapi dua alat buktinya nggak cukup. Padahal dua alat bukti itu kan ada standar. Seperti itu, Mas. Ya. Baik, tapi sejauh mana Anda melihat langkah peradilan dua sekaligus atau pra-peradilan ganda ini bisa efektif memuluskan goals atau tujuan dari Febri Ardiansah dan juga kuasa hukumnya, terutama mungkin untuk bisa merontokkan konstruksi perkara ini? Ya, saya pikir ini kan berusaha untuk memecah ya konsentrasi dari penyidik tim 9, itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk menarik kembali ya Kota Tipikor ya ke dalam
kasus ini, karena sebelumnya kan Kotas Tipikor sendiri kita tahu sudah menyerahkan kasus penyidikan ini kepada kejaksaan, tapi kemudian mereka dipermasalahkan ya terkait dengan penggeledahan, ya penyitaan dan lain sebagainya. Yang saya tak paham alurnya adalah mereka berharap bahwa pada saat itu penggeledahan, ya penyitaan dan lain sebagainya itu dianggap tidak sah, ya sehingga kemudian penetapan tersangkanya juga tidak sah. Bagi saya sebenarnya ini sangat menarik ya. Kita tahu bahwa teman-teman Kotas Tipikor ketika melakukan penggeledahan kan sudah ada buktinya, artinya sudah ada penetapan. Ya, penetapan dari pengadilan untuk melakukan penggeledahan. Kemudian yang kedua, ditemukan bukti loh, uang sebanyak 500 miliar lebih ya, termasuk juga Emas, ya. uang sebesar uang 500 miliar lebih dan 74 kilogram emas. Artinya buktinya nyata. Kalaupun menang, ya pasti tetap ya apapun nanti hasilnya, ya pasti tetap akan dilakukan penyitaan lagi. Jadi bagi saya, ya ini hanya strategi ya untuk mengulur-ngulur waktu saja seperti itu, Mas. Baik, baik. Bagaimana cara untuk menjaga agar proses peradilan yang tengah berjalan ini, baik di tingkat pra peradilan maupun nanti jika ini kasus bergulir ke pengadilan tipikor, agar bisa tetap steril dan jauh dari intervensi? Ya, tentu kita harus ya memberikan kesempatan kepada tim 9 yang saya lihat sudah on the right track ya dengan melakukan pemeriksaan ya kepada saksi-saksi mulai dari saksi individu maupun saksi dari pihak perusahaan-perusahaan yang menggunakan jaksa DR ya, termasuk melakukan penggeledahan-penggeledahan ya terhadap tempat-tempat yang diduga disembunyikannya barang bukti gitu. Artinya bagi saya sekarang adalah saatnya ya kita harus memberikan kesempatan, sekali lagi independensi dari tim 9 ini kan diuji ya, apalagi ada peraper ini bagi saya ada semakin menunjukkan itu on the right track gitu kan, karena dia saja digugat sekaligus untuk ya membuat ya narasi-narasi adanya kriminalisasi yang dibuat oleh kubu FA ya, itu jadi tidak ada gitu kan. Sama ini kan narasi kriminalisasi ya kan dan lain sebagainya itu kan coba untuk menggoyang kemampuan tim 9 untuk menyidik dan Baik. Bagi saya itu tidak berhasil kok. Kita tahu ada tersangka baru, kemudian ada juga saksi yang kemudian dilindungi oleh LPSK, diserahkan oleh kejaksaan. Artinya konstruksi kasus sudah sangat kuat untuk kemudian ya kejaksaan bisa melakukan tindakan-tindakan penyidikan selanjutnya. Begitu Mas Bung Yudi, Hamdan. terakhir singkat saja apa catatan kritis atau paling krusial poin-poin yang harus dikawal oleh media dan kita semua publik? Jangan sampai hanya di 3 tersangka ini. Kita tahu ada 3 kasus korupsi, ada uang sebanyak 500 miliar lebih, ada emas sebanyak 74 kilo. Ya, artinya itu bukan hanya dilakukan oleh sedikit orang, tetapi oleh jejaring yang sangat sistematis, mulai dari hulu sampai hilir. Siapapun harus dibongkar, mau ke atas, mau ke samping, ataupun ke bawah. Karena hukum tidak boleh seperti pisau, tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Seperti itu Mas Adam. Baik, terima kasih. Terima kasih Bung Yudi Purnomo telah bergabung bersama kami di Metro hari ini, telah memberikan perspektif dan juga analisanya. Dan pemirsa Metro hari ini akan kembali untuk Anda dengan informasi lainnya, diantaranya konflik antara Rusia dan Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.